Kontrak pernikahan bab 20. Gara-gara nyanyian cacing. Perlahan Rangga mendekatkan bibirnya ke bibir mungil sang istri. Dia benar-benar sudah sangat merindukan bibir manis itu. Dia mulai mencium dan melumat bibir mungil itu dengan sangat rakus. Tak ada penolakan dari istrinya. Ciuman mereka makin panas. Tapi saat Rangga hendak membuka kancing baju istrinya itu, Bintang menahan dengan tangannya. "Jangan di sini. Aku tidak mau kalau tiba-tiba ada yang melihat kita," kata Bintang dengan suara sedikit berbisik. "Kenapa? Kita kan sudah halal," jawabnya. Bintang memberikan tatapan tajam pada suaminya itu. "Memang kamu mau kita jadi tontonan gratis?" tanya Bintang lagi. "Aku tidak mau ya tiba-tiba ada yang merekam kita," tambahnya. Mengingat adegan ciuman mereka sebelumnya pernah direkam oleh Pak Rudi. Rangga mengusap wajahnya kasar. Bagaimana tidak kesal saat birahinya sedang mulai meningkat, tiba-tiba istrinya itu menghentikannya. "Ayo," ajaknya sambil menarik tangan Bintang. "Kemana?" tanya Bintang. "Menyelesaikan urusan kita yang belum tuntas," jawabnya asal. "Lepaskan aku, kamu lupa kalau aku sedang bekerja." "Aku bosnya," jawabnya cuek. Rangga membawa Bintang berjalan keluar dari restoran. Di depan pintu mereka berpapasan dengan Dewi dan juga Ana. "Bi, kalian mau kemana?" tanya Dewi. "Kami ada urusan. Hari ini Bintang cuti," kata Rangga yang mewakili Bintang untuk menjawab. Rangga berjalan melewati mereka. "Semalam sedihnya setengah mati. Sekarang udah kayak perangko gak mau dipisahin," kata Ana. "Tapi gue seneng liatnya," lanjutnya lagi sambil tersenyum. Rangga membawa Bintang masuk ke dalam mobil. "Kita mau kemana?" tanya Bintang. "Ke tempat di mana tidak ada orang yang mengganggu kita," jawab Rangga sambil menjalankan mobilnya. Di perjalanan, "Apa kakimu masih sakit?" tanya Rangga sambil melihat kaki Bintang yang ditutup oleh perban. "Hanya luka sedikit," jawab Bintang. "Maaf ya, karena kemarin aku membentakmu dan mengatakan hal-hal yang melukai perasaanmu," ucap Rangga sambil menatap wajah istrinya itu. Kemudian dia fokus melihat jalanan di depannya. Bintang hanya tersenyum manis. Satu tangan Rangga menggenggam tangan istrinya dan satu lagi mengemudikan mobilnya. Rangga mencium punggung tangan istrinya itu. Sekitar 3 jam, mereka tiba di sebuah villa yang lumayan besar. Bintang sudah tertidur karena lamanya perjalanan. Rangga menggendong istrinya itu masuk ke dalam villa. "Ini rumah siapa?" "Ini rumah siapa?" tanya Bintang yang tiba-tiba bangun. "Ini bukan rumah sayang, tapi villa. Dan villa ini milik keluarga kita," jawab Rangga. "Sudah turunkan aku. Aku bisa jalan sendiri," kata Rangga. "Tidak usah sungkan, nanti kamu tinggal membayarku dengan itu," jawab Rangga sambil menunjuk payudara istrinya dengan tatapan matanya. Spontan Bintang menutup dadanya dengan kedua tangannya. "Kenapa? Aku sudah pernah melihatnya, bahkan menyentuhnya." "Ya meskipun belum menikmatinya," jawab Rangga kemudian mengingat kejadian di dalam kamar mandi waktu itu. "Mesum," kata Bintang sambil memukul dada bidang suaminya. "Mesum sama istri sendiri nggak masalah kan?" jawabnya enteng. Tibalah mereka di kamar yang cukup luas dengan jendela yang menghadap pantai secara langsung. Bintang turun dari gendongan Rangga dan berlari ke arah jendela. "Wah, pemandangannya indah sekali," katanya dengan senyum yang tak pernah lepas dari bibirnya. Rangga memeluk Bintang dari belakang dan menenggelamkan wajahnya di curug leher istrinya itu. "Bintang, kita mulai sekarang ya," bisik Rangga di telinga sang istri. Seketika tubuh Bintang menegak, apalagi saat Rangga mulai melancarkan aksinya. Akhirnya Bintang dan Rangga memulai ciuman panas mereka sebelum berlanjut ke hubungan suami istri. Rangga membalikan badan istrinya agar menghadap ke arahnya. Dia mencium bibir sang istri dengan tangan yang terus bergerak di balik bajunya. Tapi tiba-tiba, keruyuk, keruyuk, cacing-cacing di perut Bintang bernyanyi, tanda minta diisi. Rangga menghentikan aktivitasnya. "Kamu lapar?" tanyanya. Bintang pun mengangguk malu. "Kenapa mesti berbunyi sekarang sih?" runtuk Bintang pada dirinya sendiri. Rangga menghela nafasnya kasar. Dia terpaksa menunda birahinya karena tidak mau membuat istrinya menderita karena menahan lapar. "Kamu harus membayarnya 10 kali lipat," bisiknya.
Kontrak pernikahan. Bab 21. Akhirnya Rangga mengajak Bintang keluar untuk mencari makanan. Setelah berjalan selama kurang lebih 15 menit dari villa, mereka menemukan restoran yang lumayan mewah. Rangga memesan semua makanan yang diminta istrinya itu. Bintang mulai memakan satu persatu makanan yang tadi dia pesan. "Kamu nggak makan berapa hari?" tanya Rangga pada Bintang saat melihat istrinya itu makan seperti orang kesurupan. "Dari kemarin," jawabnya dengan mulut yang masih penuh. "Maaf," lagi-lagi Rangga minta maaf. "Kenapa minta maaf? Ini belum lebaran," jawab Bintang sedikit bercanda. "Cepat habiskan makananmu, setelah itu kita tuntaskan urusan kita yang belum kelar tadi," kata Rangga. "Sayang, tapi ntar kita jalan-jalan di pantai dulu ya sebentar," pintanya dengan mengatupkan dua tangannya di depan dada. "Berarti jatahnya ditambah loh. Pokoknya sampai aku puas," jawab Rangga dengan senyum devilnya. Bintang terdiam. Dia menelan ludahnya sendiri, membayangkan berapa ronde yang akan dia habiskan malam ini untuk bisa memuaskan sang suami. Setelah makan, mereka berjalan menyusuri pantai sambil berpegangan tangan, layaknya orang yang baru pacaran. Mereka duduk di tepi pantai menikmati indahnya pemandangan. Bintang menyandarkan kepalanya di dada bidang suaminya, sementara Rangga melingkarkan satu tangannya di pinggang sang istri, sambil sesekali mencium puncak kepala istrinya itu. "Oh iya sayang, kapan kita akan pulang?" tanya Bintang mengingat mereka tidak membawa baju ganti. "Setelah urusan kita selesai," jawabnya asal. "Kapan?" tanyanya sambil mendongakkan wajahnya menatap sang suami. "Sampai kamu bisa memuaskan aku," jawabnya santai. "Tapi kita kan gak bawa baju ganti," tanyanya lagi. "Tadi aku udah suruh orang untuk membeli pakaian untuk kita. Mungkin saat ini sudah ada di villa," jawabnya. "Pulang yuk, sudah hampir maghrib," ajak Rangga. Bintang pun menurutinya. Tidak lupa sebelum pulang mereka mampir ke restoran lagi untuk membeli makanan untuk makan malam mereka. Dia tidak mau kalau nyanyian cacing akan merusak momen mereka nanti. Pukul 9 malam. Bintang masih diam di dalam kamar mandi. Dia bingung dengan pakaian yang dibeli oleh orang suruhan Rangga tadi. Dia mengamati dirinya di cermin kamar mandi. Pakaian yang dipakai begitu transparan hingga memperlihatkan dalamannya. "Baju macam apa ini? Ini sama aja kayak nggak pakai baju," gerutunya. Bintang menyambar piyama yang ada dan memakainya. Dia segera keluar kamar mandi. Dilihatnya sang suami yang sedang duduk sambil memangku laptopnya. Sepertinya dia sedang sibuk. "Selamat," katanya sambil mengelus dadanya. Sebenarnya Bintang sangat gugup. Jantungnya dari tadi berdegup tak beraturan mengingat ucapan suami yang minta jatah sampai dirinya puas. Bintang berjalan mendekati tempat tidur. Dengan sangat hati-hati, dia mulai merebahkan dirinya di atas tempat tidur tersebut. Bintang berharap kalau suaminya tetap fokus dengan pekerjaannya dan akan melupakan keinginannya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Rangga yang melihat tingkah aneh istrinya itu. Tidak ada. Silakan lanjutkan pekerjaanmu," jawab Bintang dengan senyum anehnya. Rangga menutup laptopnya dan meletakkan laptop tersebut di atas nakas samping tempat tidur. "Kau ingin mengingkari janjimu ya?" tanya Rangga dengan tatapan nakalnya. "Janji? Janji apa?" tanya Bintang gugup. Sekarang posisi Rangga sudah berada di atas tubuh Bintang. "Janji untuk memuaskanku," jawab Rangga di telinga Bintang. Bintang merasa sangat gugup. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya dan nafasnya tak beraturan. Apalagi saat Rangga mulai membuka piyamanya. Tubuh putih mulus nan seksi miliknya pun terpampang jelas karena lingerie yang dia kenakan begitu transparan. "Kau sengaja menggodaku?" seringnya Rangga yang mulai melancarkan aksinya. Dia memulai dengan memberikan sentuhan lembut di wajah, bibir, dan leher dengan telunjuknya. Bintang memejamkan matanya menikmati sentuhan yang diberikan oleh sang suami. Sekarang sentuhan itu diganti dengan kecupan. Bibir seksi Rangga melumat bibir mungil milik Bintang. Bintang melingkarkan tangannya di leher suaminya. "Apa kamu siap?" tanya Rangga sambil menatap mata istrinya itu. Bintang menjawabnya dengan anggukan. Mereka menyatukan bibir mereka kembali. Ciuman mereka semakin panas mulai dari belitan, lumatan, hingga hisapan.
Tangan Rangga mulai bergerilya menjamah setiap lekuk tubuh Bintang. Dan entah sejak kapan, tubuh mereka sama-sama polos tanpa sehelai benang pun. Rangga kembali mencium bibir istrinya itu. Kemudian ciuman itu turun ke leher meninggalkan bekas merah kebiruan di sana. Kemudian dia bermain dengan dua gundukan kembar milik sang istri. Mulai dari meremas, menghisap, kemudian menggigit kecil yang membuat Bintang mengeluarkan leguhan dan desahan. Dan akhirnya dia menyatukan miliknya dan milik istrinya, meskipun dengan sedikit kerja keras. Keduanya merasakan nikmat dunia yang baru pertama kali mereka rasakan. Entah berapa ronde mereka melakukan itu, hingga mereka sama-sama merasa lelah dan tertidur sambil berpelukan. Kontrak pernikahan bab 22. Masa lalu Rangga. Rangga terbangun karena bunyi alarm ponsel milik istrinya. Dia meraih ponsel tersebut dan melihat jam yang menunjukkan pukul 4 pagi. Dia menatap wajah istrinya yang masih tertidur pulas. "Kamu pasti kecapean," katanya sambil menyibakkan rambut istrinya yang menutupi sebagian wajah cantiknya. Dan dia mencium kening istrinya itu cukup lama. "Terima kasih," ucapnya sebelum beranjak dari tempat tidur mereka. Rangga segera mandi untuk membersihkan diri. Usai sholat subuh, dia kembali mendekati istrinya dan membangunkannya. "Sayang, ayo sarapan," panggilnya. Bintang mengerjapkan matanya beberapa kali untuk meraih semua kesadarannya. "Jam berapa ini?" tanyanya. "Sudah hampir jam 5 pagi. Ayo mandi sana, terus sholat." "Apa? Jam 5?" kata Bintang yang langsung memposisikan dirinya untuk duduk. "Hei sayang, apa kamu mau menggodaku? Kalau kamu mau lagi, nanti habis sholat," kata Rangga dengan senyum jahilnya. "Apa maksudmu?" tanya Bintang bingung. "Itu," jawabnya. Bintang menatap tubuhnya sendiri. Saat menyadari dirinya belum memakai apapun, dia langsung menarik selimutnya hingga menutupi leher. "Sudah sana mandi, habis itu sholat," suruh Rangga. Bintang pun mengagung. Saat akan melangkah, Bintang merasakan sedikit nyeri di bagian selangkangannya. "Apa masih sakit?" tanya Rangga. "Sedikit," jawab Bintang. Rangga merentangkan tangannya. "Mau apa?" tanya Bintang. "Menggendongmu," jawab Rangga. "Tidak usah, aku masih bisa jalan kok sendiri," jawab Bintang. Kemudian dia berjalan menuju kamar mandi dengan selimut yang menempel di tubuhnya. Namun baru beberapa langkah dia pun kembali. "Menunduk sedikit," jawab Bintang pada suaminya. Meskipun bingung dengan ulah istrinya, Rangga menuruti perintah sang istri. Dia sedikit menundukkan badannya. Dengan berjinjit, Bintang mencium bibir suaminya itu sekilas. "Morning Ki sayang," katanya kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Rangga tersenyum melihat tingkah istrinya yang menurutnya sangat manis. Setelah selesai ritual paginya, mereka kembali berjalan menyusuri pantai untuk menikmati suasana pagi di sekitar pantai. "Rangga!" seorang wanita cantik berkacamata hitam memanggilnya. Rangga menatap wanita itu bingung. "Ini aku Nadia," kata wanita itu sambil melepas kaca matanya. "Hei Nadia, lama gak ketemu. Apa kabar?" Rangga menyapa wanita bernama Nadia itu. "Wah, sekarang kamu kelihatan makin oke ya. Pasti Livia bakal nyesel sudah ninggalin kamu," kata Nadia. Rangga melihat ke arah Bintang sebentar. Dari raut wajahnya Rangga tahu kalau istrinya itu sedang cemburu. "Oh iya Nat, kenalin, ini istriku, namanya Bintang." Mereka berdua saling berjabat tangan. "Kukira istrimu akan lebih sempurna dibanding Livia, tapi ternyata..." Nadia tidak melanjutkan perkataannya. Dia hanya menatap Bintang dengan tatapan mengejek. Rangga menggenggam tangan Bintang erat. "Aku sedang ingin menikmati waktu berdua dengan istriku. Jadi maaf ya Nat, kamu harus pergi," kata Rangga. Bintang tersenyum melihat tindakan suaminya itu. Rangga berjalan melewati Nadia. "Rangga, kemarin aku bertemu dengan Livia." Perkataan Nadia kali ini membuat Rangga menghentikan langkahnya. Dia melepaskan genggaman tangan yang tadi menggenggam tangan Bintang. "Mungkin ada yang kalian ingin bicarakan? Aku akan..." "Kita pulang,"
kata Rangga sebelum Bintang menyelesaikan perkataannya. Rangga kembali menggenggam tangan Bintang dan meninggalkan Nadia di villa. Sejak kembali dari pantai tadi, Rangga hanya diam. Dia berdiri di dekat jendela sambil menatap hamparan pasir di depannya. Apa gadis yang bernama Livia itu adalah mantan pacarmu yang dulu pergi meninggalkanmu? Tanya Bintang dengan hati-hati. Rangga menatap Bintang yang duduk di tepi ranjang. Apa yang kamu tahu? Tanyanya. Aku tidak tahu apa-apa selain itu. Jawab Bintang dengan tersenyum getir karena merasa dirinya tidak tahu apapun tentang suaminya. Rangga mendekati Bintang dan duduk di sebelahnya. Aku berpacaran dengannya sudah hampir 7 tahun. Hingga pada akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Rangga menghela nafasnya. Hari itu adalah hari pernikahanku dengannya. Semua keluarga sudah berkumpul. Semua tamu undangan juga sudah datang. Tapi tiba-tiba dia datang bersama seorang pria dan mengatakan tidak ingin menikah denganku. Akibatnya papa terkena serangan jantung setelah beberapa hari dirawat, beliau pun meninggal. Seluruh keluarga besar menyalahkanku. Karena dari awal mereka sudah tidak menyetujui hubunganku dengan Livia. Hanya mama dan kakakku yang selalu mendukungku. Mereka tidak pernah menyalahkanku untuk semua yang terjadi. Lanjutnya, apa itu yang membuatmu membenci wanita? Karena kau takut kau ditinggalkan sama seperti dia meninggalkanmu? Tanya Bintang. Aku hanya tidak mau merasakan sakit karena pengkhianatan, jawabnya. Jika suatu saat nanti Livia datang dan minta maaf, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Bintang lagi. Entahlah, aku tidak pernah memikirkan itu, jawab Rangga jujur. Kamu harus percaya kalau aku tidak akan pernah pergi meninggalkanmu. Seperti Livia, aku akan selalu di sisimu, kata Bintang sambil menggenggam tangan Rangga. Rangga pun tersenyum. Perlahan-lahan Rangga mendekatkan wajahnya ke wajah Bintang, hingga tidak ada jarak di antara keduanya. Dia mulai mencium bibir istrinya itu dengan sangat lembut. Semakin lama ciuman itu berubah menjadi ciuman yang saling menuntut. Kini keduanya kembali melakukan adegan panas seperti yang mereka lakukan semalam. Kontrak pernikahan bab 23. Drama sang mertua. Rangga dan Bintang segera bersiap untuk kembali setelah mendapat telepon dari Mia. Kenapa ya mama menyuruh kita segera pulang? Padahal biasanya mama akan sangat senang jika kita berduaan, kata Bintang sambil memasukkan baju ke dalam koper. Kenapa emang? Apa kamu masih ingin berduaan denganku? Tanya Rangga sambil memeluk istrinya itu dari belakang. Bukan begitu, hanya saja ini agak aneh. Dan tadi di telepon, suara mama terdengar seperti menahan marah, jawab Bintang.